Oke, langsung aja sekarang kita memasuki kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 64, 65 dan yang terakhir halaman 67. Kita mulai dari kunci jawaban halaman 64 dan 65 di bagian ayo menulis. Oke, kita baca sama-sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Pertanyaan nomor 1. Kapan kerja bakti dilakukan? Untuk jawabannya yaitu kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Untuk jawabannya yaitu kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Pertanyaan nomor 3, mengapa kerja bakti dilakukan? Untuk jawabannya yaitu kerja bakti dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Nah, silahkan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian masing-masing. Lanjut, sekarang kita ke pertanyaan nomor 4. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Jawabannya yaitu semua masyarakat mengikuti kerja bakti. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Untuk jawabannya yaitu seminggu sebelum kerja bakti, warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Pertanyaan nomor 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Jawabannya yaitu hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah sampah adalah warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Oke, pertanyaan nomor 7 sekarang, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Jawabannya yaitu warga menyediakan 2 macam tempat sampah karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Oke ya, itu tadi. Apabila kalian merasa jawaban yang ada di video ini terlalu cepat, silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 65 di bagian ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. Nomor 1, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Nomor 2, peralatan kebersihan yang diperlukan. Nomor 3, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. Nomor 4, cara mengaktifkan regu piket. Tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Nah, untuk jawaban ini nanti tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari hasil musyawarah kelompok kalian masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Hasil musyawarah nomor 1. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas, yaitu nomor 1, membuang sampah pada tempatnya, bersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran, rapikan peralatan kelas seusai digunakan, terapkan jadwal piket kelas yang efektif, bersihkan kaca-kaca kelas seminggu sekali, serta mengepel lantai kelas 2 hari sekali. Nomor 2, peralatan kebersihan yang diperlukan, yaitu sapu lantai, sapu ijuk panjang atau pembersih langit-langit, kain pembersih kaca, kemoceng, alat pengepel lantai, tempat sampah, dan pembersih papan tulis. Nomor 3, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan, pengajuan pengadaan barang ke sekolah, pengadaan barang melalui iuran kas kelas yang diperuntukkan untuk pembelian alat-alat pembersihan kelas. Nomor 4, cara mengaktifkan regu piket, yaitu bentuklah kelompok dengan perbandingan sama antara laki-laki dan perempuan, bagikan tugas kepada masing-masing anggota regu piket, dan setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ketua regu piket bertugas sebagai penanggung jawab piket harian, memberikan denda atau hukuman kepada anggota regu piket yang tidak melaksanakan tugas piket, memberikan penghargaan setiap akhir semester bagi regu piket tergiat. Oke ya, itu tadi, silahkan kalian salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke, itu tadi jawabannya agak panjang ya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 67 di bagian ayo berdiskusi. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai nomor 1.
anggota keluarga, nomor 2 warga kelas, nomor 3 warga sekolah, dan nomor 4 warga desa. Tuliskan hasil diskusi dalam buku tulismu. Setiap periode waktu tertentu, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali, lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oke ya, ini adalah jawabannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Oke, ini silahkan kalian bisa salin jawabannya di lembar jawab kalian masing-masing. Ini nantinya jawabannya agak panjang, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu, kalian lihat dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, kita baca jawabannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Nomor 1, sebagai anggota keluarga, haknya yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, diberi makan dan minum, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan atau bimbingan dari orang tua, dapat bermain dengan bergembira, mendapat perawatan bila sakit, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perhatian dari orang tua. Untuk kewajibannya yaitu membantu tugas orang tua, belajar dengan tekun, membereskan kamar sendiri, menjaga kebersihan rumah, patuh pada peraturan dan nasihat orang tua, menghormati anggota keluarga yang lain, sayang kepada anggota keluarga yang lain, bangun pagi lebih awal, meminta izin orang tua jika akan pergi dari rumah, berbicara sopan kepada orang tua. Lanjut, sekarang kita masuk ke tanggung jawab. Sebagai anggota keluarga, anak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sebagai warga kelas, untuk haknya yaitu belajar dengan tenang, mendapatkan bimbingan dari guru, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dapat menggunakan fasilitas di sekolah, memperoleh bimbingan dari guru, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, meminjam buku perpustakaan, mempunyai banyak teman, tidak diperlakukan diskriminatif. Untuk kewajibannya yaitu mendengarkan guru saat mengajar, berangkat lebih awal saat tugas piket, menjaga peralatan sekolah yang ada di dalam kelas, menaati tata tertib kelas, melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal, membayar iuran kelas sesuai ketentuan, menjaga suasana kelas tetap kondusif untuk belajar, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mau bekerja sama dengan siapa saja dalam kelompok, siap melaksanakan semua tugas yang diberikan guru. Oke, untuk tanggung jawab, sebagai warga kelas bertanggung jawab atas ketertiban di dalam kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Nomor 3, warga sekolah, haknya yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendapatkan penghargaan berupa piagam, penghargaan atas prestasi yang dicapai, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki, memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya, mendapatkan bantuan dari sekolah sesuai ketentuan yang ada, mendapatkan perlakuan adil dari guru meskipun anak berkebutuhan khusus, mendapatkan jam pelajaran tambahan jika membutuhkan. Untuk kewajibannya yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah berbunyi, memberi keterangan izin atau sakit atau berhalangan yang sah dari orang tua atau wali atau dokter atau polisi pada saat tidak masuk sekolah. Siswa wajib mengikuti upacara bendera di apel. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Siswa wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan. Siswa wajib membawa alat-alat belajar, misalnya buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat-alat tulis. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru kelas atau guru piket. Siswa tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran ke sekolah.
Untuk tanggung jawab, sebagai warga sekolah bertanggung jawab atas berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik. Lanjut, nomor 4, warga desa. Untuk haknya yaitu meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, memperoleh pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hak memilih, dipilih dan atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa atau anggota lembaga kemasyarakatan desa, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Untuk kewajibannya yaitu membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan yang baik, mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Tanggung jawab yaitu setiap warga desa bertanggung jawab atas berlangsungnya pemerintahan desa. Oke, sekarang kita sudah sampai di bagian ayo renungkan. Di sini ada pertanyaan, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Untuk jawabannya adalah, ini tergantung masing-masing dari kalian ya. Ini sesuaikan dengan keadaan yang pernah kalian lakukan. Jadi untuk soal ini jawaban tiap anak bisa berbeda-beda. Di sini untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Saya pernah mengikuti kerja bakti membersihkan tempat ibadah. Oke ya, lanjut sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti? Untuk jawabannya adalah sikap-sikap yang ada pada kegiatan kerja bakti antara lain kebersamaan, kerjasama, tolong-menolong, dan persatuan dan kesatuan. Nah, silakan kalian bisa salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Di sini ada perintah, tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Nah, ini juga silakan kalian sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing ya. Jadi ini nanti jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda. Oke, untuk contoh jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Nomor 1, ayah, haknya mendapatkan penghormatan dari keluarga, mendapatkan rasa sayang dari keluarga, dipenuhinya seluruh perintah dan nasihatnya. Untuk kewajibannya yaitu menjadi sosok yang bersifat tegas dalam membina keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, menjadi suri tauladan bagi keluarganya. Untuk tanggung jawab yaitu menyediakan kebutuhan keluarga, menjamin kesehatan keluarga, membantu meringankan pekerjaan ibu. Nomor 2, ibu haknya mendapatkan penghormatan dan kasih sayang dari anggota keluarga, mendapatkan rasa aman dari suami, mendapatkan kebebasan dalam memiliki keturunan. Kewajibannya yaitu menjadi sosok yang menyejukkan dan menenangkan, mematuhi seluruh perintah dan anjuran dari suami, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Untuk tanggung jawabnya yaitu melahirkan keturunan bagi keluarga, memberikan ASI dengan cukup kepada anak-anak, mengelola hasil nafkah lahiriah dari suami. Nomor 3 yaitu kakak, haknya yaitu mendapatkan persamaan kasih sayang dari keluarga, mendapatkan pendidikan secara cukup, memiliki kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Kewajibannya yaitu menghormati kedua orang tuanya, memberikan contoh yang baik bagi adiknya, mematuhi segala perintah dan anjuran kedua orang tuanya. Untuk tanggung jawab, mengalokasikan uang saku secara bijak, menjaga nama baik keluarga, meringankan beban pekerjaan rumah kedua orang tua. Lanjut ke nomor 4, adik. Untuk haknya mendapatkan figur yang baik dari keluarga agar dapat dicontoh, mendapatkan kasih sayang, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban yaitu menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarganya, menyenangkan hati kedua orang tua, menjalankan peraturan keluarga dengan baik. Tanggung jawabnya yaitu tidak mengotori rumah atau memberantakan barang, belajar dengan giat dan baik, tidak mengecewakan dan membuat khawatir orang tua. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.